Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ataupun selamat siang, ataupun selamat sore, ataupun selamat malam, kapanpun Pak Eko dan teman-teman menonton video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat mengenai kerajaan Majapahit selama sekitar 10 menit ke depan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai penjelasannya. Baiklah, untuk yang pertama adalah latar belakang. Jadi kerajaan Majapahit dulu didirikan pada 1293 Masehi oleh Raden Wijaya setelah ia berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan dari dinasti Yuan. Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Tapi setelah runtuhnya Singasari akibat serangan Jaya Katawang dari Kediri, Raden Wijaya melarikan diri dan akhirnya dia mendirikan kerajaan Majapahit dengan dibantu oleh pasukan Mongol. Oke, selanjutnya adalah raja-raja dari Majapahit. Yang pertama adalah Raden Wijaya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Raden Wijaya adalah pendiri dari kerajaan Majapahit yang berkuasa dari 1293 sampai 1309 Masehi. Lalu setelah Raden Wijaya, dia mempunyai penerus yang bernama Jayanegara. Jayanegara berkuasa dari 1309 sampai 1328 Masehi. Nah, fun fact-nya, si Jayanegara ini dia adalah raja yang lemah. Nah, karena dia lemah, dia sering mengalami pemberontakan oleh rakyat-rakyat. Lalu setelah Jayanegara turun tahta, ia dilanjutkan oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tribhuwijaya ini mulai memerintah kerajaan Majapahit setelah Jayanegara berhasil sedikit memperluas wilayah dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Lalu yang keempat ada Hayam Wuruk. Sebelumnya Tribhuwana tadi berkuasa dari 1328 sampai 1350 Masehi. Nah, selanjutnya setelah Tribhuwana terdapat satu raja yang cukup terkenal sampai saat ini, dan mungkin teman-teman dan Pak Eko sudah tidak asing lagi dengan namanya, yaitu Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk ini terkenal karena ia berhasil membawa kerajaan Majapahit sampai puncak kejayaannya dengan bantuan seseorang yang kita kenal juga, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Hayam Wuruk berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Lalu yang terakhir adalah Wikramawardhana. Si Wikramawardhana ini menjadi raja terakhir, sebenarnya tidak yang terakhir, tapi sebagai raja terakhir dari saat-saat Majapahit itu masih jaya. Ia berkuasa dari 1389 sampai 1429 Masehi. Setelah Wikramawardhana, kerajaan Majapahit mengalami konflik internal dan akhirnya pecahlah perang saudara. Dan setelah perang saudara itu, kejayaan Majapahit mulai luntur dan akhirnya ia runtuh. Oke, untuk materi selanjutnya adalah bagian sistem pemerintahan dan administrasi dari kerajaan Majapahit itu sendiri.
Jadi seperti yang kita ketahui, Majapahit tentunya ia menerapkan sistem pemerintahan monarki. Tapi pada sistem pemerintahan monarki ini yang utamanya adalah pemimpin utamanya adalah raja, ia tidak sendirian. Raja itu tidak sendirian. Ia memiliki bawahan-bawahan. Raja Majapahit dulu dibantu oleh beberapa jabatan seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu Mahapatih. Nah, Mahapatih ini bisa dibilang dia adalah jabatan tertinggi setelah raja. Jadi di bawahnya raja itu ada Mahapatih. Eh, Mahapati ini mungkin yang terkenal tokohnya salah satunya adalah Gajah Mada. Lalu di bawahnya Mahapati lagi ada Rakrian Mantri atau sebagai pejabat tinggi kerajaan. Lalu di bawahnya Rakrian Mantri ada Bayangkara. Bayangkara ini adalah pasukan keamanan kerajaan. Jadi seperti satpamnya kerajaan Majapahit dulu. Nah, wilayah Majapahit ini dibagi menjadi beberapa provinsi yang diperintah oleh pejabat kerajaan yang disebut bupati. Jadi seperti sekarang juga namanya bupati, yaitu memerintah daerah-daerah di suatu kerajaan. Oke. Selanjutnya adalah mengenai kehidupan sosial budaya pada zaman kerajaan Majapahit dulu. Jadi karena Majapahit ini adalah kerajaan Hindu-Buddha, pastinya dulu ada sistem kasta. Majapahit memiliki struktur sosial yang kompleks pula, terdiri dari satu, tentu kaum bangsawan dan para pejabat. Lalu dua adalah rakyat jelata atau rakyat biasa seperti pedagang, pengrajin, dan nelayan. Lalu yang ketiga ada kelompok agama yang mencakup pendeta Hindu-Buddha. Nah, dalam bidang budaya sendiri, Majapahit dikenal dengan seni arsitektur dan seni sastra seperti karya-karyanya Negara Kartagama dan Pararaton serta pengaruh Hindu-Buddha yang kuat. Nah, seni arsitektur sendiri seperti apa ya? Contohnya seperti candi, terus prasasti, seperti itu. Selain masuk kepada bidang budaya, itu juga masuk pada bidang peninggalan yang sebentar lagi akan kita bahas. Maaf teman-teman, ini error kelewatan. Nah, langsung saja ke perekonomian dari Majapahit. Majapahit adalah kerajaan maritim, tentu saja, karena kita tahu bahwa dulu Majapahit itu sangat jaya pada perairannya. Selain itu juga dia tidak kalah berhasil dalam bidang agraris. Dan dengan dua bidang itu, maritim dan agraris, ia jadi memiliki ekonomi yang sangat kuat. Didukung oleh satu tentunya pertanian, di mana ia menghasilkan bahan pangan sebagai komoditas utama seperti contohnya beras. Lalu yang kedua didukung oleh perdagangan, jaringan dagang yang luas hingga ke Tiongkok dan India. Jadi karena perdagangannya luas, tentu saja ekonominya juga kuat. Lalu yang terakhir dibantu oleh pelabuhan, tentu saja karena dasarnya kerajaan Majapahit adalah kerajaan maritim. Jadi dulu di pelabuhan itu seperti ada Ujung Galuh yang menjadi pusat perdagangannya Majapahit. Oke, selanjutnya ada di bagian peninggalan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, prasasti dan candi itu bukan hanya masuk pada bidang budaya tapi juga pada bidang peninggalan. Candi-candi contohnya seperti Candi Penataran, Candi Tikus, dan Candi Bajang Ratu. Lalu ada juga ternyata kitab-kitab. Contohnya adalah kitab sastra seperti Negara Kertagama, karya Mpu Praponco, dan Pararaton. Sistem pemerintahan budaya yang masih berpengaruh di Indonesia ya. Oke. Selanjutnya ini
sudah masuk pada kesimpulan. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi adalah bahwa dahulu Kerajaan Majapahit yang berdiri dari 1293 sampai 1527 Masehi merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan paling terkenal di Nusantara, yang mencapai puncak kejayaannya saat di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dengan bantuan Mahapatih Gajah Mada. Majapahit dulu memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan konsep mandala, yaitu kekuasaan berbasis pusat lalu dibagi menjadi daerah-daerah lainnya. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tentu juga ikut berkembang pesat, terutama di bidang perdagangan maritim yang menghubungkan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Asia. Lalu, sayangnya setelah wafat dari Raja Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami keruntuhan atau kelunturan juga bisa disebut. Karena ini disebabkan konflik internal seperti yang sudah saya sebutkan tadi, perang saudara. Lalu ada juga pengaruh lain, yaitu pengaruh dari ajaran-ajaran agama Islam yang mulai masuk ke Nusantara, dan pada akhirnya kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan runtuh sekitar abad ke-16, lalu digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak. Namun runtuh bukan berarti hilang sepenuhnya. Kerajaan Majapahit masih memiliki beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa kita teliti dan kita jadikan sebagai bahan belajar. Contohnya adalah dalam bentuk candi, prasasti, terus ada juga kitab-kitab seperti yang sudah disebutkan tadi. Tentunya peninggalan-peninggalan ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Mungkin cukup sekian teman-teman presentasi yang dapat saya sampaikan pada jam 5:30 pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.